Salam sejahtera bagi kita semua. Kami, calon guru penggerak Angkatan 9, akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3 dalam praktek coaching supervisi akademik yang terdiri dari coach, coachee, dan pengamat. Bersama saya, Tika dari SD Narawastu, Pekanbaru. Saya Rizal Kasbi dari SD Negeri 102 Pekanbaru. Saya Yeni Astuti dari SMP Negeri 29 Pekanbaru. Selamat menyaksikan. Selamat sore Pak Rizal, apa kabarnya hari ini Pak? Selamat sore Bu Tika, alhamdulillah sehat Bu Tika. Syukur ya. Ya. Nah, hari ini Bapak ada coaching ya dengan rekan sejawat. Benar. Iya, oke. Sebelumnya kita ingin diskusi dulu mengenai rubrik penilaian dalam percakapan coaching hari ini, yaitu nanti saya akan menilai apakah Bapak dalam percakapannya sudah mengikuti alur tirta dan apakah Bapak sudah mengajukan pertanyaan yang berbobot dan bagaimana kolaborasi antara Bapak selaku coach dengan coachee. Nah, untuk itu ada beberapa pertanyaan yang ingin saya ajukan. Yang pertama, kompetensi coaching apa yang ingin Bapak kembangkan? Baik, terima kasih Bu Tika. Nanti yang ingin saya kembangkan adalah pertama kehadiran penuh, yang kedua mendengar aktif, yang ketiga mengajukan pertanyaan yang berbobot. Oke, dari ketiga kompetensi itu, bagian kompetensi mana yang secara spesifik ingin Bapak kembangkan? Yang ingin saya kembangkan spesifiknya yaitu kehadiran penuh dengan dengan mendengarkan aktif, itu ingin saya kembangkan. Ya, nah, indikator yang bagaimana yang diinginkan oleh Bapak dalam coaching hari ini? Ya, saya berharap nanti dan saya inginkan si coaching bisa menemukan solusi dari akar persoalannya, seperti itu Bu. Ya, oke, semoga coaching Bapak pada hari ini berjalan dengan baik. Assalamualaikum Pak Rizal. Waalaikumsalam Bu Yen. Maaf mengganggu Pak, ada waktunya Pak? Oh enggak, biasa Bu Yen bisa. Apa tuh Bu Yen? Saya mau cerita Pak. Boleh. Nah, ini masalah saya di kelas ini Pak. Iya. Begini Pak, mohon maaf ya Pak ya mengganggu ya Pak Nggak apa-apa Bu Yen, senang. Ini tentang proses pembelajaran saya Pak. Kan Pak Rizal tahu bahwa saya itu mengajar di kelas 7 itu kan pagi, kelas 8 itu sore kan Pak. Entah mengapa ya Pak, kok belakangan ini anak-anak tidak tertarik dengan materi yang saya ajarkan. Sedangkan ujian sudah dekat, saya takut Pak berpengaruh ke nilai ujian nanti Pak. Jadi ini ceritanya agak serius kita nih Bu Yen ya. Ini Iya, besar, Pak. ada bentuk persoalan ini nampaknya ini. Tapi kita santai saja ya Bu Yen ya. Jadi ibaratnya masalah pembelajaran di kelas yang kurang menarik ya Bu Yen ya. Jadi artinya kita ini bicara tentang minat anak dalam belajar. Jadi kira-kira apa nih yang bisa kita dapatkan dari percakapan ini? Iya Pak, saya ingin Pak pembelajaran saya itu menyenangkan, pembelajaran saya itu menarik bagi anak-anak saya. Kemudian anak-anak saya semangat, antusias dengan mengikuti materi pelajaran saya Pak. Oh, kalau begitu sekarang yang Ibu anggap pembelajaran yang yang antusias itu seperti apa, Bu? Iya Pak, yang antusias itu saya maksudkan ini begini Pak. Ketika saya mengajar itu anak-anak itu semangat Pak. Kemudian anak-anak maju ke depan, anak-anak senang mengikuti pelajaran saya Pak. Oh, berarti tentang pelajaran yang menggembirakan, menyenangkan anak-anak, kemudian memahami materi yang dipelajari ya Bu Yen ya. Iya Pak. Jadi kira-kira apa nih yang bisa Ibu lakukan nih? Iya Pak, saya itu ingin melakukan ada 3 Pak sebenarnya. Nah, apa Yang tuh? pertama, saya
saya akan mencoba menyiapkan materi pembelajaran saya yang menarik, Pak. Ya. Dengan cara saya akan mengumpulkan materi-materi atau mengambil materi-materi itu dari sumber yang berbeda, Pak, dari buku-buku yang berbeda. Kemudian, Pak, yang kedua, saya akan menyiapkan media pembelajaran, Pak. Yang selama ini kan saya hanya menggunakan media karton. Nah, sekarang saya akan mencoba menggunakan pakai YouTube itu, Pak, yang kekinian, yang anak-anak lagi menyukai itu, Pak. Kemudian yang ketiga, saya akan mencoba melakukan ice breaking, Pak, supaya anak-anak tidak bosan. Oh, berarti dengan menyiapkan materi pembelajaran yang bervariasi begitu ya, Bu ya. Iya, Pak. Kemudian akan membuat media pembelajaran yang kekinian, ada ice breaking-nya, ada konten-konten video yang Ibu ambil dari YouTube misalkan itu, Bu. Nah, kira-kira nih media apa yang Ibu ambil nantinya supaya anak-anak itu lebih tertarik? Dari yang jelas dari YouTube ya, Pak. Oh, dari- Kalau materi pembelajaran saya tentang fabel kan bisa saya ambil tuh, Pak, dari film-film di YouTube. Nah, kemudian kalau selama ini kan saya hanya monoton menggunakan karton-karton saja, Pak, atau alat-alat sederhana. Itu, Pak, saya ingin memvariasikan, Pak. Misalnya dengan variasi ice breaking tadi supaya anak-anak tidak bosan. Itu, Pak. Nah, kalau menurut saya itu bagus rencana Ibu tuh, Bu. Sangat bagus. Kira-kira kapan Ibu akan melakukannya? Minggu depan lah, Pak. Saya akan menerapkan di lapangan, Pak. Terus kalau begitu nih, dari tadi kita bicara sampai sekarang nih ya, Bu ya. Kita kan udah panjang cerita nih. Kira-kira nih apa yang Ibu dapatkan dari pembicaraan kita ini gitu? Saya sangat senang sekali berjumpa dengan Pak Rizal, Pak. Saya bisa menceritakan apa masalah saya ke Pak Rizal. Sebelumnya saya datang ke sini dalam keadaan saya tuh galau, Pak. Saya bingung menghadapi anak-anak saya yang tidak tertarik dengan materi pembelajaran saya. Tapi setelah jumpa sama Pak Rizal, kok rasanya saya menjadi semangat ya, Pak ya. Terima kasih. Makasih banyak ya, Pak Rizal. Sama-sama, Bu Yan. Nah, kalau seperti itu saya tak sabar nih Bu Yan ingin melihat bagaimana kelanjutan cerita Bu Yan ini di dalam kelas tentang pelajaran yang akan Ibu sampaikan nih. Terus kemudian yang Ibu lakukan nantinya saya berharap mudah-mudahan berhasil ya, Bu ya, tercapai gitu. Jadi saya senanglah membantu Ibu pada kesempatan kali ini. Baik, Pak. Terima kasih banyak Sama-sama, ya, Bu. Pak, sudah membantu saya ya, Pak. Iya, Bu. Makasih banyak Sama-sama, Pak Rizal Bu. ya. Maaf Jadi, mengganggu waktu. ya sama juga. Saya minta maaf kalau ada kekurangan ya, Bu ya. Sama-sama, Pak. Makasih banyak Pak Rizal. Sama-sama, Bu. Nah, Pak Rizal, tadi kan sudah melakukan coachingnya dengan rekan sejawat. Nah, dan saya juga sudah mengamati. Di sini saya ingin mengajukan beberapa pertanyaan nih ke Pak Rizal. Yang pertama, apa yang sudah Bapak lakukan pada saat melakukan coaching yang menjadi indikator ketercapaian pengembangan yang diinginkan? Yang sudah saya lakukan, yang pertama tujuan, yang kedua identifikasi, yang ketiga tanggung jawab. Oke, nah dari hasil pengamatan saya tadi, menurut hasil observasi saya, proses coaching yang Bapak lakukan itu tadi sudah sesuai ya dengan Alur Tirta, dan Bapak itu sudah mengajukan pertanyaan yang berbobot, sehingga coaching menceritakan permasalahan dan dapat menemukan solusinya sendiri. Nah, pertanyaan saya yang terakhir, kompetensi apa lagi yang ingin Bapak kembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching yang barusan dilakukan pada hari ini? Yang ingin saya lakukan lagi, pertama saya ingin memahami kompetensi coaching ini, saya akan berlatih kembali. Kemudian alur Tirta ini sesuai dengan alur coachingnya, Bu, seperti itu yang bisa saya lakukan. Ya, semoga untuk kedepannya nanti di coaching berikutnya Bapak bisa melakukan coaching dengan lebih baik lagi ya, Pak ya. Iya, Bu. Oke, Pak, terima kasih, Pak. Terima kasih, Bu Tika.